10 ditanyakan, dapatkah larutan asam lemah dititrasi dengan larutan basa lemah? Tuliskan alasan dan contohnya. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan titrasi. Titrasi ini merupakan suatu cara atau metode analisis kuantitatif ya yang digunakan untuk menentukan konsentrasi atau kadar dari suatu zat dalam larutan ya. Kemudian di sini pada proses titrasi akan digunakan suatu indikator. Nah, indikator ini digunakan untuk menentukan telah tercapai atau tidaknya titik akhir titrasi. Nah, titik akhir titrasi di sini tercapai dengan ditandai terjadinya perubahan warna pada larutan yang ditambahkan indikator kemudian direaksikan dengan larutan yang sudah diketahui konsentrasinya. Nah, di sini ditanyakan, dapatkah larutan asam lemah dititrasi dengan basa lemah? Jawabannya di sini dapat dilakukan, ya. Titrasi atau proses titrasi dapat dilakukan. Tetapi di sini pada larutan asam lemah dan basa lemah biasanya titrasinya sebaiknya tidak dilakukan. Sebaiknya tidak dilakukan karena di sini titrasi antara asam lemah dan basa kuat di sini akan menghasilkan atau akan menyebabkan terjadinya perubahan pH yang sangat pH drastis di sini akan sangat singkat. Ya, sangat singkat sehingga di sini kita akan kesulitan menentukan titik ekivalen atau titik akhir titrasi ya karena perubahan pH drastisnya sangat singkat. Kemudian di sini kenapa sebaiknya tidak dilakukan? Karena tidak ada atau tidak terdapat indikator yang sesuai ya atau indikator yang cukup teliti untuk mengamati perubahan pada reaksi antara asam lemah dan basa lemah. Kemudian di sini reaksinya berlangsung lambat. Ya. Maka di sini reaksinya memang bisa dilakukan atau dapat dilakukan, tetapi sebaiknya tidak dilakukan karena hasilnya akan tidak presisi atau tidak dapat sesuai dengan hasil sesungguhnya. Akibat di sini adalah alasannya.